Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menyapa kita semua, Shalom. Nats Alkitab yang menjadi renungan kita pada saat ini dikutip dari surat Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 9. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Demikian, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semua orang pasti memiliki sesuatu yang dia banggakan dalam hidupnya. Apakah itu pendidikannya, pekerjaannya, harta miliknya, jabatannya, atau mungkin keluarganya. Secara manusia, semua ini seakan menjadikan seseorang itu lebih berharga. Dan dengan semua itu juga seseorang merasa lebih percaya diri dalam menjalani hidupnya. Kenapa? Karena dengan demikian dia akan dikenal banyak orang, dia akan diperhitungkan, dan bahkan mungkin dia akan mendapat kehormatan dan dia dihargai oleh banyak orang. Paulus juga merupakan termasuk salah seorang yang diperhitungkan pada zamannya, Bapak Ibu. Dicatatkan di dalam nats yang kita baca dari ayat sebelumnya bahwa Paulus ini berasal dari bangsa Israel. Dia adalah suku Benyamin dan dia ini adalah seorang Ibrani asli. Bagi bangsa Yahudi pada saat itu memahami betapa berharganya garis keturunan ini. Garis keturunan dari suku Benyamin ini salah satu yang diperhitungkan pada zamannya. Sebagai seorang yang berasal dari Israel, Paulus disunat pada hari yang ke-8 dan dalam melakukan hukum Taurat pun Paulus tidak bercacat. Itu kita bisa baca dari ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6, Bapak Ibu. Ini mengapa perlu saya ungkapkan, karena semua ini menjadi satu kebanggaan tersendiri bagi orang Israel pada waktu itu dan juga Paulus. Apa yang dia sudah lakukan itu, apa yang dia sudah jalani itu, bahkan perjuangannya melakukan hukum Taurat, dia juga jadikan itu sebuah kebanggaan tersendiri baginya. Puncak dari kebanggaan Paulus adalah kualitas ketaatannya terhadap hukum Taurat. Seakan-akan apa yang telah dia capai itu, apa yang telah dia perjuangkan itu, itulah yang menjadikan dia lebih berharga. Bahkan menjadi salah seorang penganiaya jemaat Tuhan, itu juga merupakan kebanggaan bagi seorang Paulus. Namun sangat mengejutkan Bapak Ibu, ketika lewat ayat yang kita baca tadi, lewat kesaksiannya, Paulus menyatakan bahwa segala sesuatu apa yang dia sudah capai, segala sesuatu apa yang telah dia perjuangkan, apa yang dulunya dia anggap berharga, apa yang dulunya dia anggap keuntungan baginya, tetapi justru pada akhirnya menjadi kerugian baginya setelah berjumpa dengan Kristus. Apa yang melatar belakangi Paulus memiliki pemahaman yang berbanding terbalik dengan pemahamannya sebelumnya? Dan bagaimana cara kita memahami bahwa pemahaman atau pernyataan Paulus ini merupakan satu kebenaran yang patut kita gumuli dan kita yakini. Itulah yang mau kita renungkan dalam ayat yang kita baca tadi. Dikatakan di ayat yang ke-7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa sangka bahwa perjalanan Paulus, dulunya dia bernama Saulus, menuju Damsyik dengan satu tujuan mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan,
Justru itu merupakan satu waktu yang ditetapkan Tuhan, merupakan satu awal perjumpaan Paulus dengan Kristus. Itu kita bisa baca kisahnya di dalam Kisah Para Rasul pasal 9. Dalam perjumpaan itulah dia dibuat tidak berdaya. Situasi itu seakan menyadarkan dan mengajari Paulus bahwa di balik kuasa yang dia miliki, di balik keuletan yang dia miliki dalam setiap perjuangannya, masih ada kuasa yang lebih besar dari kuasanya, dari kekuatannya, bahkan kuasa itu yang akhirnya nanti dapat memenangkan dan mengubahkan hidupnya. Setelah dilayani oleh Ananias, seorang yang dipakai Tuhan untuk boleh melayani Paulus atau Saulus pada saat itu, Saulus dibaptis, namanya berubah, keadaannya dipulihkan, dan akhirnya dia dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya memberitakan namanya bagi bangsa-bangsa seperti apa yang telah ditetapkan Tuhan baginya. Perjumpaan dengan Kristus inilah yang membuat Paulus akhirnya menyatakan bahwa segala sesuatu apa yang dia pikirkan sebelumnya, segala sesuatu apa yang menjadi perjuangannya pada waktu-waktu sebelumnya, itu adalah merupakan sesuatu hal yang sia-sia, merupakan sesuatu kerugian baginya. Bahkan dia katakan di ayat yang ke-8, semakin dia mengenal Kristus, maka dia semakin lagi memiliki pengakuan bahwa apa yang telah dia peroleh sebelumnya, apa yang telah diperjuangkannya sebelumnya adalah sampah, sehingga pada akhirnya dia mampu menentukan sikap untuk mau melepaskan semuanya. Dia memahami bahwa tidak ada yang lebih mulia selain berjumpa dan mengenal Dia. Dan itulah yang membuat hidupnya lebih berharga. Itu yang kita baca di dalam ayat yang ke-8, Bapak Ibu. Salah satu kalimat Paulus yang terkenal merupakan kalimat yang cukup menguatkan kita sampai saat ini. Ungkapannya yang mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu sebuah kutipan dari Filipi pasal 1 ayat 21. Kalimat ini merupakan buah iman dari perjumpaan Paulus dengan Kristus. Sehingga jika sebelumnya Paulus atau Saulus menjadi penganiaya jemaat Tuhan, tetapi justru setelah dia berjumpa dengan Kristus, dia menjadi saksi Tuhan, dia menjadi saksi bagi Kristus kepada jemaat-jemaat yang dia layani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dilanjutkan di ayat yang ke-9. Apalagi yang merupakan pengakuan dari seorang Paulus yang telah diubahkan hidupnya di dalam Kristus. Di ayat yang ke-9 dikatakan, dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat. Di awal tadi kalau kita berbicara soal kemampuan melakukan ketaatan terhadap hukum Taurat, maka Paulus tidak diragukan lagi, Bapak Ibu. Bahkan dia sendiri juga mengakui bahwa dalam hal itu dia tidak bercacat. Dapat kita baca di dalam ayat 6b. Namun pada pasal 9 ini Paulus menegaskan, menyatakan kesaksiannya bahwa berada dalam Dia bukan karena kebenaran dan ketaatannya melakukan hukum Taurat. Bukan karena capaiannya melakukan hukum Taurat itu, bukan karena usahanya melakukan kepenuhan hukum Taurat itu, maka dia bisa berjumpa dengan Kristus. Namun dia mengakui bahwa itu semua adalah sebuah anugerah Allah terhadap dirinya sendiri yang dia terima dari kepercayaannya kepada Yesus Kristus. Kepercayaan kepada Yesus Kristus ini juga yang merupakan awal pekerjaan Roh Kudus, di mana salah satu karya Roh Kudus itu dalam kehidupan seseorang yang telah diubahkan hidupnya adalah mengubahkan atau menginsafi manusia akan dosanya. Kita bisa bandingkan di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 8. Kemudian Roh Kudus juga yang akan memimpin kepada kebenaran. Yohanes pasal 14 ayat 26 dan juga pasal 16 ayat 13. Roh Kudus juga yang akan memimpin seseorang kepada hidup
dalam ketaatan dan kekudusan. 1 Petrus pasal 1 ayat 2. Pada poin ini sangat jelas Bapak Ibu bahwa keselamatan hanyalah sebuah anugerah, dan mentaati hukum Taurat, mentaati perintahnya itu adalah bukan sebuah usaha, namun merupakan respon manusia akan anugerah itu sendiri. Kenapa? Karena jika keselamatan itu dikatakan hasil dari usaha manusia, jika dikatakan bahwa melakukan hukum Taurat itu merupakan salah satu cara untuk mendapatkan keselamatan, maka keselamatan itu tidak jauh beda dengan barang yang sedang ditawarkan oleh para penjual, yang dapat diterima atau dapat diperoleh, dapat dibeli oleh setiap orang dengan usahanya sendiri. Untuk itu Paulus menegaskan bahwa bukan karena kebenaran melakukan hukum Taurat itu ia mau memperoleh Kristus, mau berada di dalam Dia, tetapi karena kebenaran yang dari Allah dengan jalan percaya kepada Yesus. Kebenaran itu adalah sebuah anugerah Allah yang dapat diterima setiap manusia melalui Yesus Kristus di dalam iman. Siapapun dia berhak menerima anugerah itu ketika dia memiliki kepercayaan, menaruhkan iman untuk mau menerima Kristus di dalam hidupnya. Itu kita bisa baca di dalam kitab Roma pasal 3 ayat 24 dan juga 28. Bapak Ibu, sebagai manusia yang telah dibenarkan melalui anugerah, maka sudah seharusnya manusia hidup manusia itu hanya bermula dan berakhir di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui kesaksian Paulus ini, saya dan Bapak Ibu diingatkan kembali bahwa sesungguhnya kita telah diselamatkan. Keselamatan itu sesungguhnya telah kita peroleh. Dan tidak ada sesuatu usaha dan hal apapun yang perlu kita tambahi, yang merupakan usaha dari kita untuk menyempurnakan keselamatan itu. Allah menganugerahkan keselamatan itu melalui Yesus Kristus sehingga setiap orang dapat menerimanya dengan iman, dan dengan demikian dia akan dituntun oleh Roh Kudus untuk menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab akan anugerah yang telah dia terima itu, yaitu dengan melakukan ketaatan dan kebenaran berdasarkan perintahnya. Hal itu Bapak Ibu kita bisa wujud nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Silahkan kita berkarya, silahkan kita berencana, silahkan kita berjuang untuk mencapai apa yang kita inginkan. Tetapi hendaklah segala sesuatu itu kita lakukan dengan memiliki satu tujuan, untuk memuliakan Allah. Sama seperti apa yang dicatatkan di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Paulus mengingatkan kita betapa sia-sianya hidup kita jika kita lebih fokus dengan segala apa yang menjadi sampah di dalam perjalanan kehidupan kita. Allah telah membenarkan kita melalui Yesus Kristus, sehingga dialah yang membuat hidup kita lebih berharga. Mari Bapak Ibu, mari kita buang segala sesuatu yang menjauhkan kita dari kehidupan bersama Kristus. Mari kita jadikan Kristus sebagai inti dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.